Kalau First Asia Consultant sendiri, kami adalah HR consultants yang basically kami bergerak atau menyediakan jasa-jasa terkait dengan HR. Yang pertama, kami punya jasa atau service executive search atau biasa disebut dengan headhunter, di mana divisi executive search ini kami bisa membantu Bapak dan Ibu untuk mencari kandidat-kandidat untuk posisi-posisi yang terbilang cukup sulit ataupun biasanya juga untuk top management gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk divisi selection ini biasanya membantu perusahaan Anda untuk melakukan psikotes, assessment, bahkan sampai assessment center untuk kebutuhan rekrutmen, promosi, ataupun mapping di perusahaan Anda. Kemudian kita juga punya divisi training dan HR management consultancy, di mana divisi ini menyediakan jasa untuk pelatihan atau memberikan coaching counseling pada karyawan ataupun secara personal. Juga divisi ini bisa membantu Bapak dan Ibu membangun sistem HR yang lebih efektif. Kemudian ada divisi Research and Product Innovation atau gampangnya kita sebut dengan RPI. Divisi RPI ini yang membuat dan mengembangkan alat-alat ukur, biasanya alat ukur psikologi ataupun alat ukur yang bisa digunakan dalam operasional HR. Nah, biasanya divisi RPI ini juga banyak berkolaborasi dengan divisi selection untuk mengadaptasi norma-norma alat ukur psikologi, ataupun juga bisa membuat alat ukur yang sesuai dengan culture atau kompetensi yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau tahu lebih detail tentang First Asia Consultants, bisa cek website kami di www.firstasiaconsultants.com atau di Instagram kami di @firstasiaconsultants. Nah, ini dia pembicara kita hari ini, yang sumringah sekali mukanya. Namanya Pak Barli, lengkapnya Pak Barli Wijayanto, tapi biasa dipanggilnya Pak Barli. Pak Barli ini Executive Search Division dari First Asia Consultants. Jadi kalau Pak Barli sendiri kurang lebih udah 15 tahun ya Pak ya, bergerak di bidang rekrutmen dan sekarang jadi Division Head di Executive Search-nya First Asia Consultants ya Pak ya. Ya Mbak Riris. Oke, gimana? Mbak Riris. Oke, mungkin udah nggak sabar untuk bagi ilmu hari ini, Pak. Oke, suara saya kedengaran jelas ya, Mbak Riris ya? Kedengaran, Pak Bani. Oke, thank you. Boleh, next. Halo, selamat sore semuanya. Saya panggilnya Bapak Ibu aja kali ya. Selamat sore semua Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk visible dan stand out gitu ya. Jadi mungkin saya terangkan dulu fokus kita hari ini itu sebenarnya kita mau bahas apa sih gitu. Kita mau melihat sebenarnya apa yang terjadi perubahan di dunia rekrutmen setelah adanya pandemi COVID-19 ini, kemudian dampaknya itu apa bagi talent gitu ya. Jadi sebenarnya fokus kita hari ini atau kita akan membicarakan hari ini lebih banyak adalah untuk para talent sih gitu. Jadi kalau yang dengar semua di luar hari ini juga bekerja di sebuah perusahaan sebenarnya juga semuanya adalah talent gitu ya. Cuma memang kita akan lebih banyak kebutuhan dari apa yang kita bahas hari ini adalah untuk para kandidat gitu. Kemudian selanjutnya adalah tentang gimana pentingnya untuk visible gitu ya. Visible sama setelah dia visible gimana dia stand out gitu ya di dunia rekrutmen yang kayak sekarang ini gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin apa namanya materi kita hari ini adalah juga membantu kami para headhunter gitu ya. Biasanya kita kalau nyari orang di dunia digital gitu ya, kita akan agak kesulitan karena beberapa orang tidak memaksimalkan sosial media mereka untuk tampil gitu, untuk pamerin dirinya. Jadi pada saat kita cari posisi-posisi tertentu, ada banyak banget yang hidden gitu, ada banyak banget yang nggak kelihatan gitu ya. Oke, mungkin kita bisa mulai aja, boleh di next. Mungkin saya akan minta banyak partisipasi dari teman-teman melalui chatting ya. Kita akan lihat rekrutmen hari ini itu seperti apa sih. Ini kita akan tampilkan bagaimana data dari executive search-nya First Asia Consultant. Tapi mungkin boleh dibantu sama teman-teman, boleh di chat di tempat chatnya. Hari ini rekrutmen di tempat teman-teman tuh buka atau enggak? Jadi open rekrutmen atau enggak sih
Coba dong boleh diketikin. Mungkin Lucius Wisnu bilang lagi free. Boleh yang lain lagi? Oh, Ani Istiqomah masih open. Buka untuk beberapa posisi ya. Jadi buka tapi spesifik aja ya. Oke, ada lagi? Open. Wah, masih banyak yang open nih. Nggak open. Terus ada lagi? Masih open. Nunggu kepastian. Oke, open. Banyak yang open nih kayaknya nih Mbak Riris ya. Ya, kita yang salah nih. Gimana nih? Open sampai level manager. Wow, Mbak Ranti nih katanya open sampai level manager nih. Oke, ada lagi? Cukup ya? Coba sekarang kita coba lihat data di open tapi susah dapat Insani Istiqomah. Oke, sabar ya Bu. Oke, boleh kita lihat dibuka data selanjutnya. Kita lihat ini adalah data dari yang dikumpulkan oleh, jadi kita telesalesnya kita, telesalesnya atau salesnya Versasia Consultant di divisi eksekutif, kita melakukan survei kepada calon kliennya kita. Jadi kalau kita lihat di datanya kita adalah hanya ada 17% dari total perusahaan yang membuka rekrutmennya. Jadi open rekrutmennya hanya 17%. Kemudian dari 15 lini bisnis yang kita targetkan gitu ya, itu ini adalah lini bisnis yang memang data 1.560 itu hanya 17% saja yang buka gitu. Mungkin boleh di next, kita mau lihat sih sebenarnya apa alasannya kenapa nggak dibuka. Boleh di next, Mbak. Oke. Ini adalah jawaban yang pakai memang hari ini masih hold nih, rekrutmennya masih hold gitu ya. Terus kemudian karena karyawannya masih full WFH, jadinya kita belum bisa bergerak, bisnisnya juga masih dijalankan seperti apa adanya aja. Bahkan ada yang beberapa yang curhat ya, jadi mereka bilang kayak ada pengurangan karyawan gitu. Pengurangan karyawan gimana malah sempat untuk rekrutmen ya. Tapi ada satu hal yang menarik, jadi ada yang disebutkan di sini, jadi mereka lebih memilih untuk memaksimalkan source internal yang ada. Jadi walaupun bisnisnya tetap berjalan, kemudian apa namanya loadnya juga mungkin beberapa bisnis nggak tinggi, tetap tinggi gitu ya, tapi mereka tidak melakukan rekrutmen dari luar, tapi mereka adalah memaksimalkan source internal. Ini kenapa saya bold atau saya kuningkan di sini, karena ini akan berhubungan sama materi kita yang selanjutnya. Coba mungkin boleh di next. Oke, sebenarnya seperti apa sih gambaran dari rekrutmen hari ini yang karena pandemi ini mengakibatkan seperti apa? Tren yang terbarunya mungkin bisa kita lihat. Halo, suara saya terdengar kah? Boleh di-chat ya. Suara saya terdengar atau enggak? Jelas ya? Sudah jelas, Pak. Jelas ya, terdengar ya? Tadi agak nge-lag soalnya, tapi sekarang udah benar ya. Oke, sekarang udah benar ya. Oke, kita lanjutkan bagaimana tren rekrutmen hari ini terkait sama, kita fokuskan hari ini adalah terkait sama talent ya. Boleh next. Ya, ini gambaran hari ini. Jadi kita hari ini concern-nya atau rekrutmen hari ini concern-nya terkait sama kandidat atau terkait sama talent adalah internal hiring. Jadi mobilitas internal itu menjadi concern hari ini, gitu ya. Mobilitas internal itu apa? Yaitu bagaimana internal rekrutmen itu dilakukan lebih banyak adalah memanfaatkan dari orang-orang yang ada di dalam gitu. Misalkan perpindahan antara satu divisi dengan divisi yang lain, kemudian adanya apa namanya proyek-proyek yang digabungkan berjalan bersama gitu ya. Atau misalkan promosi-promosi. Kemudian yang lain menyebutkan bahwasannya budget rekrutmen itu jadi dipotong ya. Mungkin beberapa rekruter juga ngerasa kalau ada yang budget rekrutmennya dipotong. Kemudian yang beberapa perusahaan juga concern bahwasanya mereka lebih memilih untuk biayanya mereka digeser ke people development gitu ya. Apalagi sekarang biaya-biaya
training lebih murah, misalkan dengan webinar gitu ya. Itu jadi beberapa perusahaan lebih banyak adalah untuk menggeserkan biayanya ke people development gitu ya. Jadi ada concern-nya di sini kita ngomongin ada internal mobilitas gitu ya, mobilitas internal, kemudian budget rekrutmen yang dipotong, dan perusahaan adalah geser ke biaya people development. Boleh digeser materinya. Nah, ini apa yang disampaikan oleh para expert terkait dengan internal mobility atau mobilitas internal ya. Mungkin saya bacakan detailnya di sini. Kalau dari LinkedIn Data Expert sampaikan bahwasanya perusahaan akan terus bergeser dari pekerjaan statis ke pekerjaan proyek gitu ya. Dan pekerjaan lintas fungsi. Tadi kita ngomongin internal mobilitas adalah makin banyak fokus perusahaan yang ngomonginnya project. Jadi keywordnya adalah pekerjaannya di internal dan project. Kemudian pekerjaannya makin lintas fungsi gitu ya. Jadi perubahan bisnisnya tetap berjalan, tapi fokusnya adalah cari gimana di internal yang bisa dimaksimalkan. Kemudian selanjutnya disebutkan keterampilan adalah mata uang baru. Jadi kita ngomongin orang makin fokus sama keterampilan orang yang ada di dalam. Gitu. Kemudian budaya perusahaan dibangun makin fokus kepada keterampilannya. Kalau di sini contohnya ada IBM, kemudian Novartis, ada Unilever gitu. Mereka program SDM-nya udah mulai digabungin, yaitu pembelajaran, kemudian karir mereka gimana, kemudian mobilitas internalnya. Itu mereka fokuskan adalah untuk create atau untuk menciptakan marketplace talent yang ada di dalam gitu. Jadi talent pool-nya gitu ya, atau talent pipeline-nya yang ada di dalam itu makin terlihat jelas dengan adanya pekerjaan cross fungsi gitu, multifungsi gitu ya. Jadi makin banyaknya project-project, makin memperlihatkan bagaimana marketplace di dalam itu lebih diutamakan. Itu gambarannya. Kalau kata Mbak Jennifer Tania di chat nih Pak, jadi kalau terkait dengan yang perusahaan akan terus bergeser dari pekerjaan statis ke pekerjaan proyek, jadi freelance makin banyak ya Pak? Ya, bisa jadi juga gitu. Jadi beberapa perusahaan mereka banyak ngambil freelance, bahkan kayak sewa gitu ya, lebih banyak sewa juga banyak. Kemudian intern juga akan makin banyak gitu ya, kalau kita ngomongin ke project-project ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin fokus lagi ke internalnya, ini adalah proyek yang ada di internal sih. Jadi mereka akan create beberapa project itu biar mereka nggak bosan juga di pekerjaannya gitu ya. Jadi mereka lebih banyak adalah mengerjakan project-project khusus untuk akselerasi bisnisnya gitu sih. Gitu ya. Jadi bisa jadi dibuat satu bisnis tertentu, misalkan mereka mau project HRIS nih, ya oke, bikin kumpulan satu tim gitu ya, atau satu komite untuk ngomongin antar lintas fungsi untuk membicarakan HRIS misalkan, atau misalkan ngomongin EVP misalkan gitu. Itu sih gambarannya Mbak Riz. Bikin task force gitu ya Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Boleh next. Ya, tadi kita lihat keywordnya ya. Ada internal mobilitas internal yang makin meningkat gitu ya. Kemudian tadi perusahaan makin fokus sama internal talent marketplace-nya gitu ya. Jadi kemudian juga fokus lagi mereka perusahaan pada fokus di people development-nya, biayanya pada bergeser ke situ gitu ya. Ini adalah buat talent menjadi sebuah kesempatan baru gitu ya, kesempatan yang sangat bagus untuk talent. Gimana caranya untuk dapetin ini? Yaitu caranya adalah setiap talent harus visible, harus makin terlihat gitu ya. Itu yang paling penting banget supaya ketika ada perpindahan atau kebutuhan dari setiap divisi ke divisi lain, setiap orang jadi bisa terpilih dengan caranya adalah dia terlihat. Itu kita mesti mulainya adalah dia bisa terlihat supaya ini divisi lain nih ngelihat kayaknya ini ada orang-orang yang bagus nih di divisi yang sebelah nih gitu. Memungkinkan atau enggak ya untuk kita geser. Nah itu caranya adalah mesti visible dulu, mesti kelihatan dulu. Gimana divisi lain atau gimana manajemen yang lebih tinggi akan memberikan kesempatan kalau setiap orang yang ada di dalam organisasi nggak kelihatan. Itu kurang lebih kenapa atau fenomena apa yang terjadi sehingga kita akan bahas tentang visible hari ini. Gitu ya, Mbak Riris ya? Siap, Pak. Oke.
Selanjutnya, ya, ini adalah konsultasi kedua, gitu ya. HR hari ini ada apa sih dengan rekrutmen hari ini, gitu ya. Ini kayaknya terkait juga sama materi kita webinar sebelumnya nih. Kita ngomongin virtual, betul ya, Mbak Deris ya? Kita ngomongin virtual hiring. Disebutkan di sini konsentrasi perusahaan itu ngomongin proses perekrutan hari ini adalah gabungan dari virtual dan offline gitu ya. Ada 70% di LinkedIn ngomongin proses hari ini masih virtual sama offline kok gitu. Tapi ada kata virtual di sana gitu ya. Kita contohin kalau misalkan di First Asia kita beberapa proses tahapan itu karena kita pertama kita punya produk yang online gitu ya, tesnya online, interview juga online, kita lakukan itu dengan online. Tetapi ada beberapa hal yang memang kita belum bisa lakuin online. Misalkan kita mesti offering orang itu atau supaya orang itu masih dapat apa ya vibes-nya atau rasa kantor ini kayak gimana sih gitu kan. Kita tetap undang mereka pasti tentunya dengan apa namanya protokol COVID yang kita jalankan gitu ya. Mereka datang ke sini secara offline, mereka bisa office tour, kemudian supaya mereka juga dapetin rasanya walaupun orangnya pada WFH gitu ya kosong tapi mereka bisa rasain oh perusahaan ini ternyata ada bentuknya gitu kan masih ada rasa yang orang mesti harus ngerasain harus ketemu gitu kan itu disebutkan seperti itu jadi masih ada varian antara virtual sama offline tapi udah mulai bergeser nih konsentrasi kebutuhan terkait sama virtualnya tuh udah tinggi banget gitu sama juga ya di survei yang kedua makin concern nih orang gitu. Teknologi virtual baru tuh apalagi ya? Gitu. Teknologi virtual baru hari ini apalagi sih untuk kita bisa lakuin gitu, terutama untuk wawancara gitu. Itu makin berkembang gitu. Itu makin berkembang dan orang makin concern ke situ walaupun ya kita mengabaikan kita nggak bahas tentang gap-nya seperti apa, kemudian kesulitannya apa gitu ya. Kita nggak ngomongin itu kayaknya itu kemarin udah dibahas sama webinar yang kemarin ya. Jadi kita nggak bahas itu. Tapi intinya virtual teknologi untuk wawancara hari ini tuh udah dibutuhin banget gitu. Boleh next? Ya, saya juga coba bacakan lagi terkait sama expert bilang apa sih hari ini gitu ya. Disebutkan bahwasanya interview kerja secara virtual akan semakin menjadi pilihan dan akan terus dilakukan. Jadi ini akan terus menjadi pilihan. Kita belum tahu ya pandemi COVID sampai kapan, kemudian apa namanya vaksin akan selesai sampai kapan gitu ya. Sehari sebenarnya rumah sakit Indonesia bisa berapa sih untuk ngevaksin orang Indonesia yang sebanyak ini gitu. Jadi kita belum tahu sampai selesainya kapan. Dan itu juga akan menjadi concern yang baru gitu ya. Ditambah juga karena lebih efisien dan lebih gampang. Yang lain disebutkan bahwasanya kalau dilihat dari experience di 2020 gitu, perekrutan virtual itu membantu organisasi merampingkan proses perekrutan. Jadi prosesnya jadi semakin ramping. Lebih gampang, lebih efisien gitu, lebih cepat gitu ya. Kebayang kalau kita waktu zaman ngerekrut ya, Mbak Riris ini adalah rekrutannya Persesia Executive Search juga, kemudian pernah jadi rekruter juga di perusahaan ya. Kita kalau memproses orang secara offline panggil dulu ya Mbak ya, kemudian banyak orang dikumpulin. Betul ya Mbak ya? Rasio yang dipanggil sama yang datang kayaknya 1:3 1 banding 5 kali ya Pak. Yang hilang banyak ya Mbak ya. Jadi terus kemudian kita mesti tunggu lagi hari besoknya untuk mengumpulkan kandidat yang lebih banyak lagi. Tapi kalau hari ini nggak perlu selama itu gitu ya. Kita tinggal panggil beberapa kayak orang nggak punya alasan untuk aduh lagi sakit nih atau lagi apa sih tinggal ketemu virtual gitu ya atau aduh celananya belum disetrika mungkin nggak jadi pembahasan hari ini ya karena di bawahnya nggak kelihatan gitu ya Mbak ya jadi ini tapi jangan juga dong Pak seenggaknya mengurangi effort kali ya untuk betul kadang kan kalau harus datang ke kantor macet lah atau banjir lah gitu kayak yang mungkin mengurangi effort betul ya jadi proses rekrutmennya juga gampang buat kandidat juga gampang semuanya harusnya lebih gampang ya kemudian yang lain adalah dari experience itu adalah dia jadi meningkatkan keragaman kandidat gitu varian kandidat tadi sih Mbak Riris tadi sampaikan bahwasanya kita ngomongin mungkin 3 orang yang kita panggil datang 1 sekarang seharusnya semakin banyak orang yang makin bisa kita hubungin dan makin bisa terkoneksi dengan kita.
Karena itu tadi mestinya nggak ada alasan lagi atau nggak ada gap lagi untuk mereka untuk nggak bisa, aduh nggak bisa datang nih gitu. Sementara sekarang jadwal interview itu kita bisa jadwalkan dengan range yang lebih panjang gitu. Jadi keragaman kandidat semakin meningkat. Kemudian rekrutan juga akan jadi semakin baik kualitasnya dengan cara yaitu lintas generasinya, lintas geografisnya akan makin luas gitu. Jadi udah nggak ada batasan lagi tempat gitu ya. Apalagi concern hari ini beberapa bisnis yang udah ngomongin tentang remote gitu ya, bekerja dengan cara remote, kemudian misalkan full dengan WFH gitu ya, itu akan jadi memudahkan untuk memperluas kandidat. Ya, jumlah kandidat akan semakin besar gitu. Boleh next. Nah, karena rekrutmen melakukan hal-hal yang seperti tadi gitu ya, virtual rekrutmen dilakukan secara virtual, kemudian juga virtual rekrutmen itu kita maksudkan adalah orang mengattract kandidat saat ini lebih banyak dilakukan virtual gitu ya. Begitu juga ketika para rekruter mencari evidence yang lebih banyak gitu, melihat misalkan kayak mencari tahu seseorang secara detail pekerjaannya itu seperti apa, udah harus lebih banyak lagi maksimal dilakukan secara virtual gitu. Kita mesti ngacak-ngacak begitu banyak sosial medianya mereka misalkan, ngecek di apa namanya LinkedIn-nya nggak terlalu lengkap misalkan, coba cari lagi Facebooknya, activity-nya apa sih, kita akan menjadi semakin banyak untuk melihat mereka di sosial media untuk dapetin evidence yang lebih banyak gitu ya. Kemudian interview virtual gitu ya. Nah tadi kandidat variasi dari kandidat yang semakin banyak, kemudian batasan geografis yang semakin luas gitu ya. Sebenarnya ini jadi tantangan dan ancaman juga sebenarnya untuk masing-masing talent hari ini gitu. Jadi mestinya setiap talent hari ini mesti harus prepare sih, harus mempersiapkan diri, yaitu gimana caranya adalah untuk lebih stand out lagi, lebih kelihatan lagi gitu ya, lebih terlihat, lebih bisa orang bisa cari di dunia digital, di dunia virtual, itu penting banget gitu. Makanya kenapa hari ini kita ngomongin dengan permasalahan atau tren rekrutmen di hari ini pasca pandemi gitu ya. Rekrutmen mencari seperti apa, maka kita akan sampaikan talent tuh mesti ngapain sih? Gitu. Talent tuh mesti ngapain sih untuk bisa ngadepin atau bisa prepare kondisi hari ini. Itu kurang lebih fenomenanya untuk menggambarkan kenapa kita ngomongin visible sama stand out hari ini. Itu Maris. Oke. Oke, Pak. Boleh next. Oke. Sebelum kita masuk ke gimana cara visible sama gimana cara stand out, mungkin kita pengen tahu kali ya, expertise rekrutmen itu sebenarnya mereka cari apa sih di kandidatnya gitu ya. Mungkin boleh bantu di chat juga sama teman-teman, sama Bapak Ibu. Rekruter atau apalagi yang rekruter ya. Rekruter itu cari apa sih dari kandidatnya? Mungkin dari mindsetnya mereka, kemudian dari apa namanya, karakternya mereka harus seperti apa gitu. Mungkin boleh diketikkan, rekruter hari ini nyari apa sih? Atau rekruter tuh apa sih yang rekruter cari dari seorang kandidat? Boleh dibantu untuk diketikkan, Bapak Ibu, teman-teman? Dari teman-teman yang jadi kandidat juga nih, para talent-talent juga. Kalau dari talent sendiri, menurut talent-talent itu rekruter nyarinya apa sih? Ya, betul. Boleh juga tuh. Bisa juga tuh kayak gitu. Monggo. Resiliency dan agility. Oke. Kompetensi sesuai posisi. Attitude oke. Jiwa belajar tinggi. Oke. Inisiatif. Willing to learn. Oke, minimal daya juang lah ya. Oke. Kemauan bekerja, betul. Adaptasi, cepat adaptasi. Oke. Pengalaman kerja match ya, motivasi bekerja tinggi, komitmen. Mampu bekerja di bawah tekanan, oke. Skill dan kompetensi. Oke, skill ya, banyak kan ngomongin skill. Oke, kita coba lihat seperti apa sih sebenarnya yang rekruter cari. Beberapa
mindset atau beberapa karakteristik yang disukai oleh para recruiter atau para hiring manager, kita ngomonginnya juga ya. Kita nggak ngomongin sederhana cuma di recruiter, tapi para hiring manager atau para user itu ngelihat apa sih, supaya kita bisa ngebayangin nih, kita bisa preparing dari mulai kita visible dulu di tempat pekerjaan gitu ya. Kita bisa coba visible dulu untuk upgrade atau ningkatin pengalamannya kita, ningkatin portofolionya kita. Kemudian setelah itu gimana kita stand out kan di sosial medianya kita. Gitu. Boleh di next supaya kita bisa lihat. Oke, ini salah satunya yang disebutkan adalah positivity gitu ya. Jadi butuh orang yang punya sikap senyum sama energi sama optimisme. Jadi orang-orang yang optimis kita gitu ya. Orang-orang yang punya optimisme tinggi. Selain itu juga orang yang bisa mencari tahu akar penyebab masalah. Misalkan kalau ada masalah, gimana dia mencari tahu tentang penyebabnya. Kemudian dia tetap optimis untuk menyelesaikannya. Dia bisa belajar dari situasinya, kemudian kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang negatif, dia tetap bisa menemukan hal-hal yang positif. Jadi perusahaan-perusahaan itu butuh orang yang tetap positif gitu ya. Ngelihat segala sesuatu yang ada di perusahaan, dia tetap positif. Gitu. Misalkan kalaupun dia, oh ini ada masalah nih, sebenarnya masalahnya apa sih gitu. Lebih penting ke arah situnya. Gitu ya. Mbak Liris, ada yang mau tambahin kayaknya? Mungkin? Mungkin nyambung tadi kalau ada yang bilang Mbak Insani bilang minimal daya juang atau kemauan untuk bekerja. Ya. Ini bisa dibilang ke positivity juga kali ya Pak ya. Jadi nggak gampang menyerah gitu Pak. Betul. Jadi kalau dia punya, kita ngomonginnya positivity adalah ketika dia melihat yang negatif, dia bisa bawa ke arah positif gitu kali ya Mbak ya. Ngelihat pandemi gitu nggak langsung down gitu ya, tetap Pak. Semangat gitu ya Mbak ya. Tetap. Masuk setiap hari ya Mbak Elvira ya? Terasa ya? Setiap hari. Oke. Next boleh. Ya, selanjutnya adalah bagaimana seseorang yang curious gitu ya. Jadi gimana orang yang penasaran. Itu bisa kita lihat pertama kali biasanya kalau rekruter udah sering ngelihat CV gitu ya, dia bisa ngelihat surat lamaran sama resumenya. Biasanya orangnya detail tuh, ceritain banyak hal gitu ya. Pengalaman-pengalamannya dia ceritain, variasi industrinya dia ceritain juga gitu. Jadi dia untuk beberapa perusahaan dia bisa match gitu. Oh, orang ini udah punya varian pengalaman di sini, pernah di industri A, B, C dan D gitu ya. Dan itu gimana sih cara kita bisa cari tahunya pada saat interview? Biasanya mereka adalah orang-orang yang kalau pada saat interview kemudian dikasih kesempatan ada yang mau ditanyakan gitu ya, mereka langsung tanya gimana sih latar belakang perusahaan ini gitu, dulunya berdiri dari tahun berapa gitu, dimulainya dari apa sih gitu, bisnisnya tuh seperti apa gitu, mereka tanya detail terkait sama itunya, juga tentang budaya perusahaannya gitu. Di sini para leadernya kayak gimana caranya menyampaikan sesuatu kepada para karyawannya, itu penting banget buat mereka. Di samping pastinya ngomongin atau membahas atau menanyakan tentang pekerjaan apa sih yang detailnya seperti apa sih pekerjaannya mereka gitu. Kayaknya soalnya pertanyaan soal gajinya berapa, tentang komben udah nggak terlalu ngetren sekarang ya Pak ya. Iya, enggak. Kan katanya gitu kan, kerjaan gua apa kalau komen urusan payroll kan, bukan urusan saya gitu kan. Urusan Lebih saya ke kan. matching value-nya dengan diri sendiri atau enggak. Betul, biasanya kayak gitu ya. Jadi mereka biasanya dari awal mereka penasaran dengan itunya gitu ya. Oke, next boleh pertanyaan nanti aja ya Mbak Riz ya. Ya, nanti kita jawab di akhir untuk pertanyaan. Oke. Nah, ini dia ambitions ya. Ambition di sini sebenarnya kayak tadi sebenarnya orang-orang yang udah dibahas sebelumnya, kayak orang udah prepare dulu nih gitu kan. Tapi kalau di sini ngomonginnya adalah dia bisa menunjukkan diri gitu. Dia pengen menunjukkan bahwasanya saya mau duduk di sini, mau tumbuh gitu ya. Tumbuh bersama perusahaan.
Kemudian biasanya pada saat interview kita bisa detail dengerin dia cerita tentang pencapaian-pencapaiannya gitu. Kalau kita interview, misalkan contohnya biasanya kalau saya lagi interview orang-orang sales gitu ya, yang mereka memang high achiever gitu ya, orang-orang yang achievementnya tinggi, mereka bisa breakdown tuh. Misalkan kayak saya detailnya adalah bisnisnya di B2B misalkan gitu. Biasanya dia ketemu dengan klien yang seperti apa aja, kemudian targetnya berapa, dia biasanya breakdown dalam bentuk bulannya seperti apa gitu ya. Bagaimana cara dia sampai ke situ gitu. Ketemu dengan mereka itu seperti apa, mereka bisa dengan antusias dan menunjukkan setiap detail gitu gimana pencapaiannya gitu. Jadi pada saat kita menawarkan si kandidat ini ke klien, kita enak banget ngomonginnya. Orang ini udah pernah handle misalkan telco gitu. Dia udah pernah ketemu sama PIC telco yang di A, di B dan di C. Itu akan lebih enak banget buat perusahaan, atau kalau kita contohin kita sebagai headhunter, kita akan lebih enak lagi untuk deliver mereka gitu ke kliennya kita. Gitu ya. Mbak Riz ada experience nggak terkait ini? Iya, mungkin kalau aku sambungin ke Curiosity yang sebelumnya, Pak, kan agak mirip nih soalnya mempersiapkan diri untuk proses interview gitu ya. Kalau tadi di Curiosity kan juga kita perlu cari tahu perusahaannya, culture-nya seperti apa, detail-detail tentang perusahaannya gitu. Nah, tapi ternyata selain itu termasuk curiosity, ini juga dilihat sebagai ambisi gitu ya, bahwa oh emang gue pengen banget kerja jadi kerja di posisi ini gitu, dan gue emang pengen banget nih masuk ke perusahaan ini gitu, jadi kelihatan niatnya gitu ya Pak ya. Ya, betul. Lebih ke kelihatan niatnya sih. Jadi gimana dia punya ambisi. Lebih ke dia kayaknya saya cocok nih. Dia udah prepare, udah ngelihat dari jauh, kayaknya memang posisi ini match sama saya. Pada saat dia ketemu, dia semakin menunjukkan gitu, semakin menunjukkan ekspresinya. Kayaknya ini gua banget nih, kerjaan ini gua banget nih, perusahaan ini gua banget nih, dan seterusnya gitu. Itu ambition sih. Gitu. Ya, soalnya balik lagi ke kandidat-kandidat sekarang biasanya nyarinya adalah perusahaan atau pekerjaan yang match value-nya dengan mereka gitu ya. Jadi pastinya menunjukkan diri untuk menumbuhkan karir bersama perusahaan itu bukan soal balik lagi bukan soal kombennya kayak gimana, bagus atau enggak gitu, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk mendorong perusahaan ini mencapai tujuannya gitu kali ya Pak. Berkontribusi ya, betul. Oke. Terima kasih tambahannya Mbak Elvira, sangat melengkapi. Oke, boleh lanjut. Ya, ini adalah hustle, kayak kungfu hustle gitu ya. Oke, kita ngomongin kegigihan ya. Jadi tadi udah dilengkapin, ada punya ambisi, kemudian dia udah punya curiosity, udah punya ambisi, tapi dia juga gigih gitu ya. Dia punya usaha, etika sama sikap, dan biasanya kayak orangnya passionnya gede gitu ya, passionnya tinggi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini gitu ya. Dan orang yang biasanya orang yang punya usaha, etika sama sikap ini, mereka biasanya jadi mau dan bersedia belajar sama diajari gitu ya. Tadi karena kita udah ngomongin sebenarnya orang ambisi nih, didorong lagi sama gigihnya, biasanya mereka akan menjadi orang-orang yang bisa mencapai di atas rata-rata. Ada beberapa kandidat yang pernah saya interview, misalkan kayak targetnya berapa sebelumnya gitu ya, dan mereka bisa ceritain bahwasanya sebenarnya dari target yang diberikan itu masih bisa untuk dikejar di atas itu, karena secara hitungan detailnya mereka bisa kejar arah-arah tertentu yang sebenarnya ini bisa masih di atas rata-rata yang diharapkan gitu ya. Itu nggak sedikit kok kandidat seperti itu di luar sana. Gitu. Sama balik lagi ngomongnya ada energi ya. Gimana Mbak Lilis, kayaknya ada yang mau ditambahin tuh kayaknya. Oh, udah cukup. Oke. Next. Nah, kita ngomongin adalah tentang kerendahan hati ya. Jadi beberapa perusahaan juga ya balik lagi sih, kalau kita ngomongin rekrutmen adalah match ya. Match antara kandidat atau antara orang yang mau masuk, kayak tadi Mbak Riris bilang, dari sudut pandang kandidat adalah mereka mencari perusahaan-perusahaan yang value-nya sama gitu ya. Sama juga kalau kita ngomongin para recruiter, hiring manager atau organisasi, mereka akan melihat
kandidat yang value-nya sama gitu ya. Jadi di sini disebutkan kalau kerendahan hati itu dibutuhkan gitu ya. Kenapa? Karena butuh orang-orang yang nggak cuma seneng dengan merayakan kayak tim kita keren gitu, tetapi juga butuh orang-orang yang secara pribadi dia mau bertanggung jawab sama kesalahannya gitu. Jadi dia tetap bisa, maksudnya bukan terus ya gua salah, tapi tentang gimana caranya kalau salah terus diperbaiki gitu. Dan gimana caranya timnya itu tetap bersama untuk beresin itu. Gitu ya. Itu perusahaan tuh suka dengan yang kayak gitu-gitu. Jadi orang-orang yang menekankan kayak kami dibanding saya, walaupun kita nggak ngomongin terkait sama interview yang achievement center gitu ya, atau achievement oriented gitu ya, ngomonginnya saya nggak tentang itu, tapi kita ngomongin terkait value-nya nih orang gitu. Orang ini punya value bahwasanya kami itu di atas saya gitu ya. Kemudian kita ngomongin juga misalkan beberapa orang yang atau biasanya mereka suka ngebahas nih kegagalannya itu seperti apa dulu gitu ya, supaya kelihatan bagaimana dia gagal, tapi bagaimana juga dia bangkit dari kegagalannya itu lebih penting lagi sih gitu ya. Jadi dia bisa merefleksikan bagaimana saat-saat dia dulu gagal, kemudian gimana dia bisa menggambarkan upayanya dia sebagai tim waktu dulu gagal diapain nih gitu kan. Apakah dia perannya dia sendiri yang gagal, dia mesti ceritakan juga gitu. Terus gimana caranya dia recover gitu ya, bagaimana caranya dia memperbaiki itu juga penting banget gitu. Jadi semakin lama seseorang jadi interviewer, biasanya kita makin detail gitu ya ngomongin. Kalau kita headhunter, saya sama Mbak Riris lebih banyak mungkin ngomongin di area teknikalnya seseorang ya Mbak Riris ya. Gimana nih orang secara teknikal dia secara detail gimana sih gitu. Itu biasanya makin kita bisa ngelihat orang tuh gimana. Gitu. Boleh dilanjutin. Nah, tadi kan kita udah ngomongin fenomenanya kayak gimana gitu ya, di dunia rekrutmen seperti apa, kemudian sebenarnya recruiter atau hiring manager atau organisasi itu melihat apa sih dari seseorang gitu ya. Dan saya ulangin sekali lagi, yang kita lakukan di sini, Executive Search-nya First Asia Consultant lakukan untuk sharing hari ini adalah sebenarnya timbal baliknya adalah untuk menolong kita sendiri, kita para tim recruiter atau kita para headhunter, supaya pada saat kita mencari kandidat di luar sana, gitu ya, kita bisa dapetin yang match lebih gampang gitu, karena orangnya udah visible dan orangnya stand out, gitu ya. Kita mulai pertama adalah dengan bagaimana bisa untuk visible di tempat kerja atau bisa kelihatan di tempat kerja. Boleh dilanjutkan? Ya, coba kita lihat kenapa sih penting untuk mengelola visibility atau visibilitas gitu ya. Pertama, dengan kita visible, kita akan semakin lebih terkenal atau kita semakin lebih diketahui. Ada banyak organisasi yang mungkin, apalagi semakin besar organisasi gitu ya, mungkin ada karyawan-karyawan yang hanya diketahui oleh atasannya aja. Satu tim, bawahannya, kemudian atasannya yang tahu. Udah di situ aja. Yang tahu apa namanya produktivitasnya seperti apa, performanya seperti apa, cuma atasannya aja gitu. Tetapi dengan seseorang mengambil kesempatan untuk dia bisa terlihat gitu ya, itu dia bisa semakin apa namanya lintas fungsi itu, divisi-divisi di sebelahnya, kemudian atasan yang lebih tinggi itu akan semakin bisa melihat dia. Jadi kalau ada succession planning misalkan, atau kalau ada proyek-proyek tertentu yang nanti akan dikerjakan lebih tinggi levelnya, orang ini bisa diberikan kesempatan, gitu ya. Itu makanya kenapa visibility itu penting. Yang kedua, orang-orang lain yang ada di organisasi bisa melihat value Anda seperti apa. Gitu. Jadi kita masing-masing kan ketika masuk ke perusahaan kita punya value-value tertentu gitu ya, yang menurut kita bagus dan kita bisa kontribusikan untuk menjadikan organisasi atau perusahaan kita lebih maksimal lagi gitu ya. Itu caranya gimana ya, kita mesti kelihatan sama orang lain supaya kita memperlihatkan ini kita punya value ini loh gitu. Kita punya value ini loh, itu yang penting banget. Gitu ya, itu yang kita
kenapa itu pentingnya visibility buat kita. Selanjutnya adalah ini juga memberikan nilai tambah ke tim. Jadi kalau kayak tadi, kalau kita lebih sering untuk tampil di organisasi, kemudian ada aktivitas-aktivitas lintas divisi yang kita ikuti komite-komite tertentu, kemudian ada proyek-proyek tertentu kelihatan, kita makin bisa menceritakan nih, oh di tim saya sebenarnya kita udah create sesuatu loh, lagi ngerjain sesuatu, kerjaan kita hari ini tuh apa, itu jadi ketahuan, dan tim di dalamnya tuh siapa aja gitu. Jadi semakin kita bisa mendorong tim kita untuk kita kasih ke orang lain. Jadi kalau ya mungkin nggak banyak ya user-user yang bisa itu hal lain yang mesti kita bahas lagi, kayak boleh nggak anak lu buat gue, mungkin nggak semua user, setuju nggak Mbak Deris? Mungkin nggak semua user nih gue kasih gitu. Iya bisa Pak. Oke, gitu ya. Jadi belum tentu, tapi maksudnya paling tidak ketika ada kebutuhan lintas fungsi dan segala macam, kita bisa kasih tahu loh bahwasanya di tim saya ada loh yang keren dan bisa kamu ambil gitu. Gitu ya. Oke. Next. Nah, ini gimana sih strateginya? Ini kita sebutkan di sini strateginya. Yang kita contohkan adalah pertama, caranya adalah perbaiki hubungan Anda dengan atasan. Coba cek lagi hubungan Anda dengan atasan seperti apa, gitu ya. Harus sering-sering ngobrol sama atasannya, gitu ya. Kemudian kita nggak perlu nungguin, hari ini kan millennials kan katanya kalau di feedback tuh harus sekarang dan segera gitu ya. Jadi nggak perlu nungguin ada evaluasi formal misalkan. Jadi bisa ceritain apa yang lagi berjalan pekerjaan hari ini, kemudian seperti apa selanjutnya, dan ini juga bisa jadi peluang gitu. Misalkan kalau lagi ngomongin sesuatu, kalau kita sering ngobrol sama atasan kita, kan kita jadi tahu, ini kayaknya lagi ada kebutuhan ini nih, kamu mau ambil atau enggak? Gitu. Itu akan jadi kesempatan yang baik sih. Dan kita ngomongin lagi, fokusnya kita untuk para talent adalah gimana ningkatin pengalaman sama nambahin portofolio, itu penting banget. Gitu ya. Kan kalau kita ngomongin interview itu adalah cuma untuk membahas kayak bahwasanya saya pernah, saya bisa gitu. Jadi pernah sama bisa gitu. Itu penting banget, yaitu pengalaman sama portofolio. Selanjutnya adalah mengambil kesempatan, yaitu project yang high visibility. Jadi supaya ambil project-project yang supaya kita bisa kelihatan. Gitu. Tadi kita ngomongin beberapa perusahaan concernnya adalah mereka bikin project-project dan pekerjaan yang lintas divisi. Makanya kalau ada kesempatan itu ambil gitu. Kalau ada ditawarin, jangan, kesempatan katanya nggak datang 2 kali ya Mbak Riz ya. Tapi bisa 3, 4 atau 5 kali ya. Oke. Jadi kalau ada kesempatan untuk misalkan ada komite, ada program tertentu gitu ya, ambil gitu. Ambil kesempatannya gitu supaya orang bisa tahu, bisa kenal Anda. Gitu ya. Apalagi kita bisa jadi ketemu sama orang-orang yang nggak pernah ngeliatin kita gitu, dari divisi lain yang nggak pernah kelihatan, mereka bisa ngobrol sama kita, jadi tahu ada kita gitu ya. Yang lain adalah yang harus dilakukan, ikuti pelatihan yang diberikan oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan kan hari ini tadi kita ngomong di awal, perusahaan-perusahaan hari ini menaikkan budget untuk trainingnya gitu ya, dan harga webinar mungkin akan lebih lebih murah dari seminar gitu ya. Nah itu kalau ada kesempatan itu yang diberikan gitu, ikuti gitu. Jadi kalau ada kesempatan itu, mau ikut webinar nggak nih, mau dibayarin sama perusahaan, ambil gitu ya. Nah pada saat ikut gitu ya, misalkan kita ngomongin training internal terutama gitu. Pada saat ada itu kita mesti ikut aktif dalam berkontribusi gitu. Kalau misalkan ada diskusi, ada apa, kita ikut aktif di situ gitu ya. Pertama pastinya pengetahuan kita nambah gitu ya, dan jaringan kita juga pasti akan nambah gitu. Jadi kita makin punya kenalan orang di luar. Kalau kita ngelakuin seminarnya sama perusahaan-perusahaan lain, kita makin punya jaringan yang lebih luas. Kalau kita di dalam, kita makin tahu juga sama divisi-divisi yang lain gitu ya. Itu strateginya yang ketiga. Selanjutnya, nah, selanjutnya ini adalah kita perlu meningkatkan expertise di area pekerjaan, kemudian juga kita perlu develop skills yang menunjang, gitu ya. Caranya paling gampang adalah kalau kita bisa dapetin mentor yang tepat, gitu. Kalau kita bisa, ini kalau anak sekarang bilangnya apa, panutanku gitu ya, Mbak Dedes, betul nggak sih?
Kalau bisa dapetin panutan yang bisa jadi tempat untuk diperas ilmunya, pengalamannya gitu ya, itu tempel terus, pepet terus gitu ya, supaya kita bisa upgrade diri kita, paling tidak mendekati dia, mirip-mirip lah sama dia gitu ya, bisa bisa belajar lebih maksimal lagi untuk ngikutin mentor itu gitu ya. Mentor bisa kita ngomongin di dalam, bisa ngomongin kita di luar gitu ya, atau misalkan di komunitas organisasi tertentu atau komunitas-komunitas industri tertentu itu juga bisa gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin di dalam, atasan kita sebenarnya salah satu yang bisa kita jadikan mentor gitu ya. Karena kan pekerjaan kita paling mirip sebenarnya sama siapa ya? Sama head division-nya kita. Hal lain yang bisa dilakukan adalah yaitu tadi baca buku. Tambahannya adalah jangan berhenti baca buku gitu ya. Kalau kita banyak sering lihat gitu ya, CEO tuh berapa buku sih yang dibaca sehari, sebulan dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau ada, balik lagi kita ngomongin workshop sama webinar, ikuti gitu ya. Dan kalau memang misalkan ada waktunya, biayanya juga ada, naikin lagi pendidikan formalnya, itu juga salah satu contoh. Jadi yang udah S1, S2 dan seterusnya, S2, S3, S4 ada nggak Mbak Riris? STLR yang ada, Pak. Ada ya. Oke, selanjutnya adalah perluas network. Ini juga penting banget ya. Jadi perluas network kita di luar dari pekerjaan. Ini juga penting banget. Ikuti komunitas-komunitas yang terkait sama pekerjaan atau komunitas profesi dan komunitas industri itu penting banget. Jadi kalau kita misalkan orang HR, cari komunitas HR untuk kita belajar lebih banyak atau di apa namanya hari ini tuh HR lagi ada update apa itu penting banget untuk kita dapetin. Kemudian kita juga bisa jadi kenal sama key person-nya gitu. Oh, kalau di area atau di industri ini siapa sih key person-nya gitu. Kalau misalkan ada orang-orang yang apa namanya, misalkan kita ngomongin orang-orang yang bisa kenal sama mereka. Gitu ya. Yang lain lagi adalah kita juga perlu untuk ikut komunitas yang volunteer gitu ya. Jadi kita bisa belajar, volunteer itu biasanya kita ketemu sama orang lain yang beda pekerjaannya banget, beda industrinya banget, tapi kita sama-sama di situ untuk melakukan kegiatan sosial gitu ya. Di situ kita bisa belajar untuk bagaimana menurunkan ego gitu ya. Kemudian kita juga bisa belajar hal teknis sama keterampilan baru yang lain gitu ya, di luar dari apa yang biasa kita kerjakan. Sama kita bisa ningkatin rasa peka kita. Semua ini dibutuhkan pastinya. Semua ini dibutuhkan oleh seorang talent ketika dia balik lagi ke kantornya, dia bisa menggunakan itu sebagai nilai tambah. Gitu ya. Boleh dilanjutkan? Nah, ini penting banget buat diingat ya. Jadi kita udah ngomongin visibilitas penting gitu. Orang harus visible gitu ya. Tapi sebenarnya visibilitas itu intangible. Jadi nggak selalu hasilnya langsung atau impact-nya langsung keluar gitu. Jadi kalau orang visible, apakah dia langsung dapat hasil nyata, langsung dipromot misalkan nggak? Belum tentu seperti itu. Gitu ya. Jadi orang tetap harus berusaha untuk terlihat gitu ya supaya dia jadi satu nilai tambah gitu. Jadi satu nilai tambah yang nanti mungkin manfaatnya nggak bakal keluar hari ini gitu ya. Tapi paling nggak kita tetap akan menambah tadi experience kita akan meningkat, kemudian portofolio kita akan nambah terus gitu ya. Jaringan kita makin tambah luas gitu ya. Kita makin kenal banyak orang. Itu yang penting banget gitu ya. Jadi untuk para talent semuanya jangan berhenti untuk mengambil kesempatan untuk visible gitu ya. Jadi tetap meningkatin motivasinya supaya tetap menonjol dalam organisasi ya. Jadi manfaatnya bukan ngomongin harus biar dapat dipromosi, bukan itu sih, tapi biar kita pada saat kita misalnya ngomongin di satu organisasi, kita perlu pindah ke organisasi lain, kita punya experience yang lengkap gitu loh untuk diceritakan pada saat interview selanjutnya, minimal itu. Oke. Nah, ini selanjutnya. Tadi kita udah ngomongin apa namanya, paket kita udah makin lengkap dengan adanya
visibilitas kita di tempat bekerja gitu ya. Kita makin banyak portofolionya, kemudian kita makin pede gitu ya. Public speaking kita mungkin makin oke gitu ya. Tampilnya kita makin kece dan seterusnya gitu ya, karena kita mengambil begitu banyak hal pada saat kita mencoba untuk terlihat di kantor. Sekarang bagaimana caranya kita memperlihatkannya di digital market gitu ya. Kita akan contohkan hari ini adalah dengan LinkedIn. Kita boleh next dulu. Nah, kenapa sih LinkedIn gitu ya? Kenapa LinkedIn? Pertama kalau kita lihat datanya, kalau pernah Bapak Ibu buka LinkedIn, kita bisa search gitu. Sebenarnya ada berapa sih akun perusahaan di LinkedIn gitu ya? Kalau kita ngomongin data di seluruh dunia, itu bisa ada 57 juta perusahaan. Kemudian kalau membernya sendiri ada 717 juta member. Kalau kita spesifik lagi ke Indonesia, dia ada 72 ribuan perusahaannya. Dan membernya ada 16 juta, cukup banyak ya di Indonesia berkontribusi. Dan kalau kita ngomong di Jakarta ada kurang lebih 29. Kemudian kalau kita mau lihat kenapa harus LinkedIn? Pertama, disebutkan bahwasanya 87% rekruter menggunakan LinkedIn, yang membuat LinkedIn menjadi sosial media yang paling dipilih untuk mencari kandidat yang berpengalaman. Nah, kemudian selanjutnya adalah lebih dari 90% rekruter mencari kandidatnya di LinkedIn dengan mengisi posisi yang dibuka di perusahaan. Jadi ya sekitar range-nya 87-97% ya, cukup tinggi ya untuk orang mencari kandidatnya adalah di LinkedIn gitu ya. Oke, boleh next. Nah, ini adalah apa sih yang expertise dari LinkedIn sendiri sampaikan gitu ya. Jadi si Karen Tisdale ini, semoga saya tidak salah menyebutnya, mohon maaf. Dia adalah LinkedIn profile writer dan desainer profesional gitu ya. Jadi dia bilang karena bisnis hari ini dalam mode krisis, kemudian kita ngomongin tadi dari awal juga udah ngomongin ya, kenapa karena jutaan orang itu pekerjaannya hilang, kemudian beberapa industri menghilang dalam semalam gitu ya. Pasar global makin terbuka lebar, kemudian varian kandidat makin banyak gitu ya. Jadi gimana sih caranya untuk mendapatkan kehadiran online, atau gimana caranya kita bisa terlihat online supaya kita ningkatin jaringannya kita? Caranya yaitu adalah dengan meningkatkan atau memperbaiki profil LinkedIn gitu ya. Itu paling penting adalah itu, salah satu cara yang memang paling tepat untuk ngomongin dunia profesional gitu ya. Talent itu di mana untuk dicari adalah di LinkedIn. Kita boleh next saja. Oke. Agak narsis ya contohnya saya sendiri, Mbak Riris. Oke. Pertama adalah caranya adalah dengan bagaimana kita men-set LinkedIn profil kita menjadi publik, gitu ya. Ini cara yang pertama. Caranya adalah kalau kita masuk di LinkedIn ada di sebelah kanan atas, misalkan pertama kita adalah masuk di setting dan privacy, kemudian kita ngelihat di visibility. Dari visibility kita bisa klik edit your public profile, dan di situ kita bisa rubah bahwasannya profil kita jadi publik gitu ya. Keuntungannya apa sih dari profil kita jadi public visibility? Kalau kita search, mungkin ada yang pernah search mencari sendiri atau googling sendiri namanya atau jabatannya di Google gitu ya. Itu bisa kalian coba sendiri atau bisa Bapak Ibu coba sendiri. Kalau di search nama Anda itu ada di halaman keberapa gitu. Kalau ke visibility kita atau settingan kita jadi publik, nama kita akan lebih cepat untuk naik ke atas. Gitu ya.
Mbak Aris sudah pernah nyoba? Udah sih Pak. Udah. Terus? Kayaknya ada di halaman ke-2 atau ke-3 gitu. Oke. Jadi mesti di-up lagi ya Pak. Masih di-up Ke lagi. halaman 1 ya. Tapi udah publik ya? Udah publik. Udah, oke, publik. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini juga penting banget buat update profil dengan informasi yang relevan. Ini yang permasalahan kita sih gitu. Jadi saya suka banget sama apa namanya? Pembahasannya, ada yang suka dengerin podcastnya Gita Wirjawan nggak sih? Dia tuh selalu bilang bahwasanya permasalahan orang Indonesia adalah di bagaimana menarasikan sesuatu, gitu ya. Storytelling, jadi belibet kan Mbak Riz kan. Storytelling-nya orang Indonesia itu jelek, gitu ya. Narasinya orang Indonesia tuh nggak bagus, gitu. Jadi kita tuh nggak terbiasa untuk menarasikan sesuatu yang panjang, keren, tapi tepat juga dengan apa yang kita kerjain, gitu ya. Itu PR-nya kita orang Indonesia katanya gitu ya. Nah, gimana caranya kita update profil kita dengan informasi yang relevan? Yaitu tadi kita mestinya bisa dengan cara tanya dulu gitu ya. Informasinya apa aja sih yang kayaknya nggak ada gitu. Kayak kita mesti tektokan bolak-balik. Kalau jadi recruiter gue mau lihat apa ya? Makanya habis itu kita balik lagi. Kalau kita jadi talent, kita mau harus nulis apa gitu. Mesti sering gitu loh. Mesti sering belajar gitu. Sebenarnya perusahaan nyari apa sih gitu. Misalkan bisa jadi kayak kita bisa ngelihat dari misalkan ada sebuah informasi lowongan yang terbuka, terus kita pikirin lagi dari pekerjaan kita sama lowongan itu ada yang match atau enggak sih, atau kita belum menceritakan apa sih dari sosial medianya kita mesti pikirin itu juga gitu ya. Kemudian apa pesan penting, apa kita mau ngasih tahu apa nih, sesuatu yang penting yang sebenarnya sesuai sama pekerjaan sama pengalaman kita tapi kita nggak ceritain di situ. Biasanya kebanyakan dari kita sebagai talent atau kebanyakan kita sebagai pencari kerja itu adalah kita nggak ngerjain PR-nya kita supaya kita bisa stand out. Misalkan kayak bikin LinkedIn cuma tulis judul jabatannya aja, di dalamnya ngerjain apa segala macam kita nggak tulis gitu ya. Itu adalah PR-nya kita. Jadi pertama kita mesti kerjain PR kita dulu, yaitu kita beresin profil LinkedIn-nya kita gitu ya. Kemudian juga apa yang ingin orang lihat di profil publik kita, tapi kita nggak ada sekarang. Nah itu yang tadi ya kita ngomongin adalah gimana sebenarnya orang lain pengen nyari apa sih gitu. Kan banyak juga kalau kita di LinkedIn, kita lihat di iklan-iklan mereka nyari posisi yang sama kita nih. Tapi kenapa kita nggak pernah dipanggil ya? Oh karena sebenarnya kita ngelakuin apa yang mereka cari, tapi kita nggak ceritain di halamannya kita gitu. Jadi mesti ceritain lengkap banget. Misalkan executive search gitu ya, udah pernah pegang bisnis apa aja gitu, udah pernah pegang project besar atau belum. Itu ceritain semuanya tuh di LinkedIn atau di profilnya Anda. Coba dilihat contohnya kali Mbak ya. Bukan contoh sih. Boleh di next? Nah, sama masih tadi di public profile setting, ada edit konten, Anda edit kontennya di situ secara detail, ceritain semuanya yang Anda kerjain gitu ya, ceritain secara detail dari kapan sampai kapan, jabatannya apa, kemudian apa aja yang dikerjain, proyeknya sama siapa aja, kalau ada proyek-proyek tambahan dan seterusnya itu juga semuanya diceritain dengan lengkap. Jadi para recruiter atau para kita headhunter pas baca tuh enak banget gitu. Pas kita baca tuh udah kayak baca apa Mbak Deris biasanya? Udah kayak baca apa Mbak? Baca CV yang detail gitu kali ya. Ya betul. Jadi kayak CV-nya kayak udah detail banget, kayak oh ini kandidat gue banget nih. Itu yang penting banget tuh kayak gitu. Kenapa kita perlu edit kontennya kita sesuai sama pekerjaannya kita dan bisa dilihat sama pasar tuh tepat nih buat jadi kandidat. Oke, next. Nah, ini juga penting banget ya. Jadi gunakan keywords atau kata kunci yang tepat, yang kuat dan relevan, gitu ya. Jadi itu penting banget untuk kita bisa bikin keyword yang tepat supaya kalau orang atau kalau recruiter atau kalau headhunter cari kita, mereka bisa tepat untuk dapetin. Misalnya kita contohkan sales manager. Jadi keyword itu kalau kita masuk di LinkedIn, kita bisa cari atau kita ceritain adalah bagaimana recruiter atau para headhunter nyari orang sih, gitu ya.
pada saat kita search, kita bisa juga klik keyword atau kata kunci. Nah, kita bisa tuliskan di situ keywordnya adalah sesuai title, sesuai nama, gitu ya. Dan ada beberapa hal yang lain. Nah, kita cari kata kunci yang sesuai dengan job title kita. Kita bisa coba-coba gitu. Cara coba-cobanya ada kayak gimana? Misalkan ada beberapa posisi yang namanya mirip. Misalkan kita ngomongin rekrutmen sama talent acquisition gitu ya, mirip. Nah, kita coba ini. Kalau kita pakai nama itu dengan semua experience-nya kita bisa search sendiri di datanya kita tuh positioning-nya ranking berapa sih gitu. Dari semua yang pakai jabatan itu kita di ranking berapa. Gitu ya. Kemudian saran selanjutnya adalah kalau kita udah kelihatan nih dari semua ranking dengan jabatan atau dengan job title yang sama-sama kita di ranking berapa, kemudian gimana caranya kita bisa add atau gimana caranya kita bisa naikin ranking, kita coba lihat lagi dari akun-akun yang ada di atas kita, itu mereka pakai keyword itu seberapa sering sih gitu, sesuai sama pekerjaannya mereka, dan juga bagaimana mereka menambahkan keyword-keyword yang related gitu ya. Itu juga bisa dilakukan gitu ya. Kita boleh lihat contohnya. Boleh next, Mbak. Nah, ini misalkan. Jadi ini adalah kita contohkan adalah akun saya sendiri, Executive Search Consultant, kemudian kita tambahkan keywordnya adalah Executive Search Consultant Head Division misalkan gitu ya. Kita bisa lihat nih di halaman berapa nih kita, atau sebenarnya ada berapa halaman sih yang menggunakan title yang sama-sama kita gitu. Oh, ternyata dari yang kita buka adalah kita ada di urutan terakhir. Kita coba lihat yang di atas-atasnya kita tuh. Kenapa mereka bisa lebih unggul dari kita? Jadi kita bisa search, bisa lihat, dibuka di punya mereka. Oh, ternyata mereka misalkan sering menggunakan kata tertentu yang berkaitan gitu ya sama pekerjaannya kita. Mungkin kita bisa lihat contohnya. Boleh next ya. Nah, misalkan gini, keywords untuk executive search yang bisa menambahkan atau bisa memberikan penguatan terhadap kata executive search sebagai job title-nya kita, gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Dan lebih penting lagi adalah memang ini adalah untuk memperkuat. Jadi pekerjaan kita tuh punya banyak keyword kan, gitu. Nah, keyword-keyword itu harus kita atau kata-kata kunci itu harus kita pakai untuk kontennya kita. Gitu. Mungkin kita bisa sambil tanya kali ya sama teman-teman ya Mbak Riris ya. Ini adalah contoh untuk executive search gitu. Kalau mungkin untuk keyword atau kata kunci yang mendukung posisi accounting misalkan apa aja ya? Boleh dicontohin nggak ya? Boleh diketikkan sama teman-teman? Mungkin keywords yang bisa mendukung profil untuk seseorang yang bergerak di bidang accounting gitu ya Pak ya. Betul. Auditor tuh kata Bu Ros ya. Ada lagi? Teks, betul. Ada lagi? Private, betul ya. Kemudian ada banyak lagi, misalkan ada account payable, kemudian ada account receivable gitu ya, ada balance sheet, kemudian ada billing, budgeting, cash flow, kemudian ada business plan misalkan gitu, collection gitu ya. Jadi di pekerjaannya kita mesti cari tahu keyword kita itu yang mendukung itu apa aja, gitu ya. Boleh next. Kayaknya kita udah hampir ke materi-materi terakhir deh. Nah, ini juga penting banget buat kita, yaitu kita mesti custom URL profilnya kita, gitu ya. Kalau kita biasanya pertama kali daftar LinkedIn, itu kita akan dapat URL yang asli dari mereka. Nah, itu kita bisa edit sendiri. Caranya sama, masih masuk di public profile setting, kemudian kita tuliskan URL yang kalau saran saya adalah sesuai nama persis dengan yang ada di akun, gitu ya. Cukup menggunakan nama yang sama persis itu aja. Fungsinya apa? Yaitu pada saat kalau kita mau googling seseorang dengan nama sesuai dengan akunnya, gitu, itu langsung ketemu sama akun LinkedIn-nya, gitu.
Dan itu juga bikin kita gampang kalau kita misalnya mau kasih tahu orang, LinkedIn kamu apa sih, kita tinggal kasih tahu sesuai dengan nama kita, karena itu akan menunjukkan atau langsung direct ke URL-nya kita. Gitu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini juga penting banget buat kita, yaitu kita mesti manfaatin traffic yang ada di profilnya kita. Gitu ya. Kalau kita tadi udah ngeklik profil lengkapnya kita, mereka udah ngelihat banyak informasi yang berkualitas, kita juga bisa makin mengoptimalkannya lagi gitu, supaya kita makin lebih stand out gitu ya. Pertama adalah kita bisa, kalau misalkan kita orang-orang yang suka posting di YouTube, atau misalkan beberapa dari portofolionya kita sering disimpan secara digital, kita bisa bagikan konten itu di koneksi LinkedIn-nya kita. Jadi di pengalamannya kita itu ada tempat untuk kita bisa kasih link portofolionya kita. Itu juga akan menambah optimalnya LinkedIn kita sendiri ya. Kemudian selanjutnya adalah penting banget untuk minta orang lain untuk kasih rekomendasi gitu ya. Jadi kan biasanya ada rekomendasi yang bentuknya beberapa skor-skor gitu ya, beberapa orang yang sudah memberikan rekomendasi, tapi tidak dalam bentuk seperti testimoni gitu ya. Ini kita butuh minta orang lain memberikan testimoninya ke kita. Seperti apa sih sebenarnya orang ini pada saat kita berelasi. Bisa jadi kita minta sama atasan kita, kemudian kita bisa minta sama timnya kita gitu ya, atau minta sama kliennya kita. Itu kita penting banget untuk itu. Gitu ya, supaya kita terbukti nih, proven gitu ya. Kita kan ngomongin hari ini adalah ngomongin tentang bagaimana testimoni orang lain. Nah, testimoni ini kita lakukan atau seperti reference check lah gitu. Tapi ini kita lakukan adalah secara online gitu. Hari ini kan orang lihat bahwa saya ini skor ini orang ini berapa sih? Kita nggak ngomongin skor doang, tapi komen orang tentang orang ini gimana sih? Gitu. Dan itu evidence itu penting banget untuk dilihat sama recruiter supaya ini orang confirm nih bahwasanya dia memang secara experience bagus, kemudian attitude juga bagus kata orang lain gitu ya. Beberapa orang menilai attitude orang ini bagus gitu ya. Itu penting banget. Kenapa kita perlu minta rekomendasi dari orang lain? Gitu ya. Kalau kita melihat contohnya, boleh di next, Mbak. Ini contohnya lah ya. Mungkin sering lihat bahwasanya nih Pak Roger ini dikomentari sama orang lain seperti apa experience-nya, kemudian bagaimana attitude-nya, itu bisa kelihatan nih di sini. Orang lain bisa memberikan penilaian atau memberikan ceritanya gitu terkait sama orang ini gitu ya. Kalau nggak salah ini slide yang terakhir ya Mbak Deris ya? Iya Pak. Betul ya? Jadi kita kemana nih Mbak Deris? Mungkin boleh di next aja. Next-nya adalah sesi Q&A sih bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Jadi mungkin tadi kalau boleh saya rangkum sedikit, Pak Barli udah nyampein gimana caranya supaya bisa kelihatan gitu ya Pak ya di perusahaan sendiri, dimulai dari di pekerjaan kita saat ini dulu, terus sampai juga ke kita mengupdate LinkedIn kita biar kelihatan sama rekruter-rekruter di luar sana gitu ya Pak ya. Oke, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya, silakan bisa disampaikan via kolom chat. Nanti kita akan coba bacakan semua dan semoga bisa terjawab semua ya. Nah, waktunya kayaknya tinggal 20 menitan lagi nih. Gitu. Oke, mungkin aku akan bacain untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk sebelumnya ya Pak Barli ya. Boleh. Oke, ini ada dari Bu Asri Fitriani. Pak Barli, saya mau tanya bagaimana caranya meyakinkan user agar bersedia interview online. Karena ketika coba ditawarkan interview online, user selalu beralasan lebih suka supaya si kandidat datang langsung ke kantor biar lebih greget katanya, biar langsung ketahuan gesture dan daya juangnya. Tapi kandidat banyak yang menolak datang ke kantor karena kondisi pandemi. Oke. Ya, oke, itu sih ya sebenarnya sama lah ya, itu tantangan kita bersama kok, rekruter hari ini ya. Jadi kayak yang satu misalkan semangat banget pengen ketemu kandidat, kemudian yang lain begitu takutnya untuk ketemu perusahaan gitu ya. Tapi menurut saya itu kan balik lagi ya, rekruter adalah match antara kandidat sama perusahaan gitu. Jadi perusahaannya butuh orang yang kayak gimana, karyawannya butuh perusahaan yang kayak gimana gitu.
Dan ini sebenarnya adalah menjadi satu cara seleksi gitu ya, atau salah satu tahapan seleksi sendiri gitu, bahwasanya memang nggak match nih keduanya gitu. Satunya adalah orang yang misalkan apa namanya, perusahaan adalah perusahaan yang kuat gitu ya, yang memang orangnya WFH atau WFO adalah hidup kita gitu ya, atau WFO adalah jalanin jaku misalkan gitu ya. Ya berarti kandidat yang kayak gini memang nggak match sih menurut saya. Jadi memang dia nggak bisa. Tapi kalau memang misalkan bisa juga kita lakukan seperti yang kita lakukan di Persesia sendiri adalah kita lakukan 2 tahap misalkan. Gimana kalau ketemu dulu gitu. Jadi gitu kan kita ngomongin jadi recruiter kan kita di tengah ya. Kita ngomongin antara kebutuhannya user sama kebutuhannya kandidat. Misalkan, Pak bisa nggak supaya serak dulu deh gitu. Kadang kan kandidat itu butuh dikuatkan ya. Pada saat ketemu ngobrol mereka makin kuat gitu. Supaya makin tahu misalkan jadi user bisa ngomong, ya oh gitu ya kemarin misalkan nggak bisa datang karena takut pandemi, enggak kok di kita protokolnya jelas misalkan, kemudian apa namanya proses-prosesnya tahapannya kita lakukan dengan detail. Nah, kalau itu diceritain langsung sama user, ada kemungkinan si kandidat akan makin apa namanya percaya diri gitu ya. Atau misalkan kalau punya apa namanya budgetnya sendiri ada cost-nya misalkan ya udah naik naik Grab atau apa di fasilitas perusahaan misalkan ya itu ya, nggak menutup kemungkinan kayak gitu juga. Tapi intinya kita jadi recruiter itu di tengah sih. Gimana Pak kalau prosesnya 2 kali gitu ya. Kalau pas pada saat Bapak udah seret, kan hari ini kan kita ngomongin kandidat secara online kayak gini, kita nggak ngomongin cuma tentang cut off gitu loh. Nggak cuma ngomongin tentang menyeleksi mereka supaya mereka keluar, tapi kita juga jadi advisor juga gitu, jadi career advisor juga atau jadi recruitment advisor juga gitu. Kita ngomongin ke kandidat bahwasanya user kamu dia jadi intens komunikasi itu penting banget, kayak user kita tuh sebenarnya minat loh sama kamu dan kita butuh banget kamu untuk datang gitu. Gimana caranya yang paling nyaman buat kamu itu penting banget sih untuk kita lakuin. Dan kalau di Headhunter kita udah biasa kayak gitu ya Mbak Lilis ya. Tukar jadwal ganti lagi gitu ya dan seterusnya kita tetap kelola mereka ya. Iya Pak, jadi tetap harus ya customer-nya 2 sih memang ya. Ya. Jadi harus serve ke user juga, tapi serve ke kandidat juga gitu. Nah, tapi kalau tadi ditekankan sama Mbak Asrinya mungkin saking karena pandemi mungkin memang dikit banget orang yang bersedia untuk datang ke kantor gitu ya Pak, untuk interview secara offline. Nah, untuk meyakinkan user-nya biar dia mau gitu, kalau prosesnya kita rubah jadi online aja gitu bisa nggak Pak kira-kira? Kayak usernya Mhm. sama sih betul kayak tadi saya bilang sih maksudnya kayak bisa sih ya user tuh gimana kita kayak apa namanya hiring manager relationship management itu kan kita tentang ngomongin bagaimana kita bisa deal sama user dengan tepat ya gitu. Kalau kita sering ngobrol sama user, kemudian sering terbuka bahwasanya kondisinya kayak gini loh gitu. Kita mesti kasih tahu ke mereka sih. Walaupun ya dibenci user ya itu bukannya bagian dari hidupnya kita ya, maksudnya dari hidupnya recruiter kan, kayak Mbak Delis juga sering ngerasain lah. Maksudnya kayak kita kasih tahu kondisinya, misalkan aplikan yang datang ke kita segini loh Pak, dan ini orangnya bagus banget gitu. Dan gimana kalau Bapak temuin dulu secara online gitu. Ajak makan siang bareng kalau perlu sama usernya misalkan karena misalkan tadi WFO ya dilakukan. Itu mestinya sih bisa gitu. Dan setuju banget sih sebenarnya apa yang disampaikan sama ini karena dia maunya greget orangnya, apalagi misalkan posisinya sales gitu ya, sales atau misalkan kita ngomongin detail lagi, misalkan kita interview security kan nggak online ya, online gimana kita? Mungkin jadinya tadi kayak 2 kali proses itu kali ya Pak. Iya Mungkin betul. pertama interview online dulu, bisa dibilangin ke usernya mungkin pertama coba interview online dulu deh gitu. Kalau misalkan emang dari interview online nggak greget, baru diundang ke kantor gitu. Iya betul. Yang penting nih ketemu dulu aja nih gitu. Ya ketemu aja dulu betul. Itu penting banget sih untuk ketemu aja dulu. Jadi dua-duanya sama-sama percaya. Cuma kayak dari semua misalkan usernya bilang dari semua cerita kamu experience-nya sih saya cocok nih, tapi kayak saya nggak belum lihat gregetnya kamu dan kamu memang harus datang gitu. Dibandingkan recruiter yang bilang kayak ini user gue butuh lu greget nih, lu dateng dong ya nggak gitu. Itu akan lebih enak ketika udah ngobrol secara online sih. Kalau experience-nya kita sih gitu sih. Oke.
Oke. Nah, terus kalau dari Mbak Insani Istiqomah ini mungkin lebih ke sharing Pak katanya. Tantangannya adalah karena interview online, sedangkan tools-nya belum siap online. Jadi teknik interview yang harus diperkuat. Kalau offline bisa memberikan tes IQ atau daya tangkap atau analisa ke kandidat sebagai salah satu standar atau patokan, dan kalaupun belum jelas bisa gali ketika interview. Karena online jadi hanya bisa kasih tes profiling aja, teknik interview yang harus dipertajam. Ya, setuju sih kan. Ini kan sebetulnya sharing ya. Hmm. Ya tadi mungkin cari tes-tes atau maksudnya kayak kitanya sendiri sebagai recruiter mesti uh, upskilling kali ya. Jadi kita mesti belajar lagi lebih banyak, misalkan teknik interview hari ini tuh kayak gimana sih, ketemu orang hari ini tuh kayak gimana sih gitu. Mungkin micro gesture gitu segala macam ya, kita mesti belajar lagi. Atau Mbak Deris kemarin habis belajar apa Mbak? Lie detector ya. Detektor gitu segala macam. Pasti sebenarnya seiring berjalannya needs gitu ya, needs-nya makin berjalan ke arah seperti sekarang ini, sebenarnya banyak provider training atau apa namanya, tempat-tempat yang biasanya melakukan itu makin mengeluarkan produk-produk yang memang dibutuhkan hari ini sih. Jadi mungkin lebih banyak cari itu. Mungkin, tapi thank you sharingnya. Pasti itu jadi masalah ya ketika kita Termasuk Versasia ya Pak. Ya. masuk persesi ya, betul Mbak Riri. Mungkin Mbak Insani boleh coba psikotes online dari Versasia. Oh gitu. Oke. Oke. Nah, kalau dari Mbak Dianti Aristiani, betul kalau rekruter cari kandidat yang berpengalaman dan untuk posisi yang levelnya supervisor lebih prefer di LinkedIn. Tetapi untuk mencari kandidat yang posisi levelnya di bawah supervisor masih bisa menggunakan platform lain. Itu ya, Pak? Ya, setuju sih. Walaupun kalau ngelihat data LinkedIn ya, itu dengan pandemi ini fresh graduate itu naik cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Karena bagaimanapun juga fresh graduate akhirnya membutuhkan tempat untuk tampil kan. Gitu ya. Apalagi dengan sekarang ada hashtag apa, job opportunity kalau atau apa gitu ya, ada beberapa apa campaign-campaign di Open to work ya kalau di ya gitu kan, campaign-campaign di LinkedIn yang hari ini dilakukan signifikan banget kok. Fresh graduate, kemudian anak-anak SMA semuanya tampil di LinkedIn, itu cukup signifikan angkanya ya, karena pandemi ini efeknya. Tapi kalau kita ngomongin lagi tadi di platform lain, kemudian untuk talent juga sama sih. Misalkan seseorang punya akun di job portal gitu ya, sama juga kok, kontennya dia mesti dikuatkan lagi gitu, narasinya mesti digedein lagi, storytellingnya mesti lengkap gitu ya. Kadang-kadang sama juga kan, kita kan juga, saya dan Mbak Elvira sebagai headhunters, kita sering pakai eksekutif atau apa job search-nya di suatu job portal gitu ya. Pas kita search pasti cuma keluar judul, nama, jabatannya aja, dia ngerjain apa segala macam dia nggak ceritain gitu. Sama juga sih sebenarnya. Toh pun tadi kita ngomongin fresh graduate, mereka juga tetap harus ceritain dengan lengkap experience pada saat dia intern, organisasi yang dia pernah ikuti gitu dan seterusnya gitu ya. Tapi setuju banget ya, sama betul. Oke. Nah, nyambung sama pertanyaan sebelumnya nih Pak, kalau dari Mas Dimas Wicaksa ini, tadi Mas Barli menyatakan bahwa tidak jarang rekruter terpaksa mencari evidence lebih lanjut dari sosial media kandidat karena informasi dari misalnya LinkedIn tidak lengkap. Jadi apakah sebaiknya sosial media selain LinkedIn dibiarkan terbuka atau tidak, dan apa pengaruhnya terhadap status application-nya? Oke. Ini menarik sih. Saya pernah baca sebelum materi ini, saya pernah baca bahwasanya semuanya jadi one life gitu loh. Hari ini tuh semuanya jadi satu jalur kehidupan. Makanya balik lagi, kalau memang misalkan punya Instagramnya udah untuk kehidupan lain, ya udah nggak usah dibuka, nggak usah dipaksain dibuka. Nanti malah jadi repot lagi gitu ya. Pas dibuka misalkan kucing semua, sementara posisi yang akan di-apply misalkan apa namanya, yang butuh apa namanya, lebih nggak pokoknya nggak match lah gitu, nggak kebayang gitu, itu mendingan nggak usah dibuka gitu. Tapi kalau misalkan kita punya platform lain yang bisa terhubung gitu ya, biasanya paling enak memang orang-orang atau anak-anak desain ya gitu, anak-anak kreatif ya. Jadi mereka punya beberapa portofolio yang, atau mereka punya biasanya upload di video gitu ya, atau upload di YouTube, itu lebih gampang gitu ya.
Jadi kalau buat Mas Dimas, lengkapin aja sih, dilengkapin LinkedIn-nya supaya lebih detail gitu ya. Kalau memang sosial media yang lain eh, agak jauh nih dari kehidupan kerja gitu. Tapi kalau memang masih punya niatan untuk disamakan, ya nggak ada masalah untuk dibuka gitu sih. Jadi Dan mungkin apa pengaruhnya terhadap status application-nya? Ya itu tadi sih, kalau nggak nyambung banget nggak usah dibuka, nanti jadi nggak match gitu. ya, jadi mungkin lebih ke yang kalau memang mau dibuka lebih ke pekerjaan-pekerjaan yang ada hubungannya dengan sosial media gitu kali ya Pak ya. Kayak social media manager atau desain grafis gitu ya. Atau memang maksudnya kan kadang-kadang juga kita tetap lebih lebih jauh nyari tentang attitude-nya dia nongkrongnya di mana juga kita suka suka ngelihat beberapa suka ngelihat beberapa Instagram sama Facebook-nya orang kan gitu kan. Gitu. Ada ya mau nggak mau sih kalau kalau seseorang itu kelihatan ini kayaknya bagus nih, kita pengen lihat lebih jauh lagi, ya pasti kita akan surfing atau kita apa ya cari lagi di sosial media yang lain sih gitu. Oke, Bapak dan Ibu. Semuanya thank you banget Mas Pak Barli udah sharing hari ini. Semoga tadi bisa membantu teman-teman semua baik praktisi maupun teman-teman job seekers yang mau update dan upgrade profilnya nih. Kayaknya abis ini langsung pada ke LinkedIn semua, langsung pada nge-update profile LinkedIn-nya ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, nanti di webinar kali ini, di seri webinar Digital Era dari First Asia Consultancy ini udah akan sampai di penghujungnya nih. Jadi di minggu depan itu akan ada webinar terakhir dari seri Digital Era, webinar Digital Era dari First Asia Consultants yang judulnya Keeping Up with the Business, Adapting Workplace Learning. Ini akan dibawakan oleh Mbak Inayati Herinisa. Beliau adalah Kepala Bagian Talent dan Pengembangan dari PT Wika Gedung TBK, dan nanti akan dibawakan juga serta dimoderatori oleh Mbak Jennifer Tania, Division Head dari HR Consultancy dan Training Consultant di First Asia Consultants. Nanti di webinar minggu depan ini, Bapak dan Ibu akan mungkin Mbak Inayati dan Mbak Jennifer akan sharing tentang learning setelah pandemi gitu ya. Karena kan sekarang kalau rekrutmen aja udah virtual, terus sekarang learning and development juga yang biasanya offline, training rame-rame gitu ya, sekarang harus online juga gitu, dilakukan secara virtual juga. Nah, gimana sih caranya mengadaptasinya supaya bisa dilakukan secara efektif di secara virtual atau secara online ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa cari tahu di webinar minggu depan, itu di tanggal 18 Maret, selalu mulai jam 3 sampai jam setengah 5 sore, dan pastinya gratis atau free ya. Gitu. Oke, Bapak dan Ibu, untuk materi hari ini, mohon bantuannya nanti untuk mengisi form evaluasi yang saya akan berikan di kolom chat gitu ya. Nanti materi hari ini Bapak dan Ibu bisa akses setelah Bapak dan Ibu mengisi form feedback yang ada di kolom chat ini gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau di-review lagi, mau lihat lagi tips-tipsnya untuk tadi ngerubah-rubah LinkedIn, keywords-nya apa aja, itu juga bisa didapatkan setelah Bapak dan Ibu mengisi form feedback-nya. Seperti itu ya. Oke, baik, akhir kata Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya dan keikutsertaannya dalam materi hari ini. Semoga materinya bisa membantu Bapak dan Ibu dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di webinar berikutnya. Terima kasih. Thank you.